Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu yang Engkau nyatakan buat kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua hanya karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami siap untuk menerima setiap berkat firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat aku
Apa kabarnya? Yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu, lambaikan tanganmu. Engkau diberkati Tuhan luar biasa. Kita patut bersyukur karena kita ada di rumah Tuhan untuk bersama-sama bersekutu. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku
Sumber kuatku hanya ada di dalam-Mu. Sumber kuatku dalam Yesus. Sumber kuatku hanya ada di dalam-Mu. Sumber kuatku dalam Yesus. Silakan duduk kembali. Biarlah sukacita Tuhan tetap tinggal dan menyertai setiap langkah hati kita. Dan biarlah setiap hari perjalanan hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kita nikmati boleh menjadi jawaban dari setiap pergumulan doa kita. Bila hati
baik bagi kami. Rahmat dan anugerah-Mu melebihi hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik dan hidup seperti Engkau. Allah yang selalu menolong dan memberkati kami. Bahkan hari ini Tuhan, dengan berkat-Mu kami boleh jalan ke tempat ini, boleh berada di rumah-Mu ini Tuhan dan beribadah bersama-sama. Anugerah besar, kasih sayang Tuhan akan dilimpahkan kepada setiap kami. Dan biarlah setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam penyembahan dan pujian kami biarlah naik sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, firman-Mu akan dibentangkan bagi kami, menjadi pengajaran bagi kami, menjadi teguran dan nasihat bagi kami. Dan biarlah firman-Mu akan bekerja di dalam hati kami berbuah-buah demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Kontrolnya yang nomor 1 dikecilkan sedikit. Ya. Baik, kekasih Tuhan semuanya, hari ini kita sama-sama akan menikmati dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan mengajak kepada kita untuk melangkah terus di dalam kemenangan-kemenangan kita sebagai orang percaya. Di dalam hidup kita, kekasih Tuhan semuanya, bahwa kita selalu mengalami tantangan dan cobaan. Dan bahkan hari ini, tahun ini kita mengalami sesuatu yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu virus corona ini. Tidak ada yang menyangka bahwa ibadah kita dengan tata caranya akan berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa segala sesuatu di tatanan dunia ini akan berubah. Dulu orang merasa aneh menjual minuman atau menjual air. Mereka mentertawakan orang, kok air dijual? Yang dijual itu adalah bensin, ya toh? Kemudian menjadi kenyataan bahwa sekarang orang menjual air, Bapak Ibu. Ya, air kemasan bahkan menjadi sebuah kebutuhan. Ya, kalau enggak punya itu, saya rasa sudah jarang ya orang masak air kemudian untuk konsumsi minumnya, jarang sekali ya. Ada 1-2 tetap ada ya. Orang tua saya masih melakukannya dengan cara godok air ya, karena dia merasa bahwa minum air itu aneh gitu katanya. Ya, tetapi guys Tuhan, tatanan dunia kemudian berubah. Dan sekarang kita juga merasakan bagaimana akhirnya becak hampir sudah tidak lagi digunakan. Tapi orang sudah berubah menggunakan ojek online. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, dulu saya masih ingat ketika saya masih muda, kita itu kalau pacaran itu menulis surat itu bisa seminggu 2 minggu baru sampai. Kalau sekarang sudah pakai WhatsApp, langsung saat di-send dia akan terkirim ke handphone masing-masing. Sudah tidak perlu namanya tulis tangan kemudian kirim ya. Sekarang sudah online semuanya ya. Semua sudah menggunakan online. Bahkan sekarang penjualan semuanya, hampir semua saya lihat menjual secara online ya. Puji Tuhan. Dan di dunia perselingkuhan juga terjadi demikian. Semuanya online selingkuhnya sekarang ya. Karena banyak ke media sosial, sekarang banyak rumah tangga yang gonjang-ganjing ya. Oleh karena itu hati-hati dengan kehidupan, sebab yang positif dan negatif selalu jalan berdampingan, selalu ingin merusak kehidupan kita. Yang negatif, yang positif selalu ingin membawa kita kepada kebaikan. Saya ingat sekali nenek saya pernah bilang bahwa kamu kalau kemana-mana, ya nenek saya itu orang Sasak asli, karena masih dengan kepercayaan yang lama. Dia bilang begini, kamu tahu enggak, kamu selalu diiringi oleh 2 malaikat di sisi kanan dan sisi kirimu. Satu malaikat adalah malaikat baik, yang satu adalah malaikat buruk. Yang malaikat baik selalu membisikkan hal-hal yang baik, ayo buat baik, buat baik, buat baik. Atau malaikat buruk yang selalu bilang, masih ada kesempatan, senang-senanglah engkau selama engkau masih ada di dunia ini. Nah, langkah-langkah kita seringkali mengalami hal yang buruk dan baik silih berganti.
Sehingga kalau ketemu uang di jalan, kita ada hati yang berdebar-debar di sana, betul enggak? Kalau ketemu uang di jalan segebok gitu, apa yang Anda lakukan? Anda akan ke kantor polisi menyerahkan uang itu, atau Anda akan ambil sendiri untuk kau nikmati sendiri? Kalau kau akan nikmati sendiri, ada malaikat baik katanya yang akan membisikkan, ikut duit-duitmu loh. Ya dah. Dan malaikat buruk juga akan memberi nasihat kepadamu, sing duwe yang garo loh. Jadi terus menerus begitu. Sehingga kadang-kadang kita kalah, kita menang, kita kalah, kita menang. Tapi hari ini kita belajar dengan satu langkah, yaitu langkah kemenangan, supaya setiap kita menjadi orang percaya yang selalu menang di dalam kehidupan kita. Kegagalan itu selalu mengintai, tetapi kita bisa melangkah dengan penuh kemenangan kalau kita belajar bersama-sama dan hidup bersama melalui firman yang akan mendidik kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Salah satu kebiasaan kita yang berubah adalah tidak membawa Alkitab. Kita baca online ya. Bahkan bisa sambil dengar khotbah dan bisa sambil buka YouTube atau buka WhatsApp. Ya, nah, waktu Anda buka WhatsApp, itu ada bisikan, masa kebaktian buka WhatsApp? Tapi juga ada bisikan bilang, enggak ada yang tahu. Masa saya mau periksa satu-satu ya? Kira-kira Anda buka WhatsApp apa enggak? Enggak lah. Tapi kadang-kadang kalau kita menggunakan HP, saya seperti ini, saya sudah flight mode, mode terbang. Maksudnya tidak boleh ada yang masuk sehingga tidak mengganggu ibadah kita. Baiknya kita pakai mode terbang ya, supaya tidak mengganggu ibadah kita. Sebab kalau kita lagi baca Alkitab, tiba-tiba muncul di atas ada WhatsApp, itu akan mendorong kita, mengganggu kita, ngitik-ngitik kita, bocor, nek penting be gitu Bapak Ibu ya. Jadi di flight mode saja ya. Oke, Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8 sudah dapat bilang amin? Mari kita baca sama-sama. Siap, 3, 4. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira, ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Sama-sama bilang, amin. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yakobus ini tulis dengan jelas, apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, harus minta hikmat. Dari mana? Mintalah kepada Allah. Saudara, kemudian Allah dengan murah hati akan memberikannya, dengan tidak membangkit-bangkit, kalau bahasa Jawanya, dengan tidak ngundat-ngundat. Kadang-kadang kita berbuat baik sama orang, nanti kita undat-undat, betul lah. Kita membangkit-bangkitkannya, saya sudah buat baik sama kamu. Tapi Allah tidak. Dia akan memberikan dengan murah hati apa yang kau butuhkan. Sebab di dalam dunia ini kita membutuhkan hikmat untuk berjalan, melangkah dengan kemenangan ini. Saudara, ada seorang yang bernama Nelson Mandela. Nama aslinya adalah Nelson Rolihlahla, ya. Nelson Rolihlahla Mandela. Dia meninggal tanggal 5 Desember tahun 2013 kemarin. Dia bilang, it always seem impossible until it's done. Segala sesuatu kelihatannya mustahil sampai itu terjadi. Jadi tidak mustahil lagi. Kata-kata yang dia berikan membangkitkan semangat dan memberi kekuatan ketika berjalan di dalam dunia ini. Dia adalah anak kepala suku yang disekolahkan dengan tujuan supaya dia mencapai gelar sarjananya, kemudian dia bisa kembali ke sukunya
dan menjadi pemimpin menggantikan bapaknya. Tapi Nelson Mandela muda ini ikut berjuang bersama dengan teman-temannya untuk memperjuangkan hal politis. Kekasih Tuhan tentu tahu bahwa di negaranya Nelson Mandela ini memperjuangkan warna ras kulit hitam yang dinomorduakan. Ya, ras kulit hitam yang dianggap warga negara kelas 2. Sedangkan itu adalah negaranya dan dia adalah anak kepala suku. Dia berpidato satu kali bahwa dia lebih baik mati sampai perjuangannya berhasil. Dia berpidato di depan orang begitu banyak, dan ironinya pidato itulah yang mengantarnya masuk ke dalam penjara. Dia dipenjara oleh rezim pada waktu itu 27 tahun lamanya karena pidatonya ini. Di dalam penjara oleh salah seorang sipir penjara, dia sering disiksa. Sipir ini menyiksa dia setiap hari, hampir setiap hari. Bahkan pernah dia digantung dengan kepala di bawah, kaki diikat ke atas. Kemudian sipir itu mengencinginya, Bapak Ibu. Dia hanya berkata begini, tunggu saatnya. Dia bilang kepada sipir itu, tunggu saatnya. Saudara, ketika Nelson Mandela keluar dari penjara, ketika Nelson Mandela menjadi presiden Afrika Selatan dan memenangkan pemilihan presiden, hal pertama yang dia lakukan adalah suruh pengawal pribadinya untuk mencari sipir yang dulu menyiksanya. Pengawalnya tidak butuh waktu lama untuk menangkap sipir yang menyiksanya itu, dan terus menyeretnya langsung ke hadapan Nelson Mandela. Tentu sipir itu sangat ketakutan, Bapak Ibu. Ya, waduh, dulu ini tak siksa-siksa, sekarang jadi orang yang berkuasa. Kalaupun dia menghabisi saya hari ini, tidak ada yang menyalahkan dia. Kalaupun aku dihabisi sekarang ini, maka tidak ada hal yang bisa aku gunakan untuk membela diriku. Sipir itu ketakutan. Dia mengira bahwa Nelson Mandela akan membalasnya, menyiksa dan memenjarakan dia. Tapi ternyata Nelson malah merangkul dan berkata kepadanya, ingat apa yang kukatakan, tunggu saatnya. Ketika aku bilang tunggu saatnya, sekaranglah saatnya. Saat pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkan kamu. Saudara, Nelson Mandela tidak dikuasai oleh kebencian. Nelson Mandela tidak dikuasai oleh niat untuk membalas dendam terhadap lawan-lawan politik. Nelson Mandela berbuat kasih kepada semua orang, termasuk lawan-lawan politik. Bisa saja sekarang dia berkuasa, dia mengambil sikap dengan menghabisi semua lawan politiknya, karena dia sekarang adalah presiden. Mandela mengajarkan bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan kasih. Langkahnya tidak mudah, langkahnya tidak gampang. Untuk mencapai sesuatu yang dia lakukan ini butuh perjuangan yang lama sekali. Bahkan penyiksaan-penyiksaan yang sampai mungkin batas kemanusiaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi Nelson Mandela tetap berpegang kepada prinsip hidupnya untuk terus berjalan melangkah walaupun dia mengalami siksaan yang begitu hebat. Nelson Mandela adalah contoh zaman ini. Zaman di mana orang sudah menghilangkan perbudakan. Zaman orang sekarang sudah hidup di dalam kesamaan gender, kesamaan ras. Tidak ada lagi ras yang ini lebih hebat daripada ras yang ini. Tidak ada lagi perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan di masyarakat kita kepada satu
dan orang lain yang ingin hidup bersama-sama, berdampingan. Demokrasi yang dibangun kemudian memunculkan seorang Nelson Mandela. Ketika dia menjadi presiden, dia menjadi presiden yang menjadi teladan bagi semua negara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita bukan sedang berbicara tentang politik, tapi kita membicarakan seorang pribadi yang bernama Mandela. Nelson adalah nama baptisnya yang diberikan ketika dia harus sekolah di sebuah sekolah yang mewajibkan semua siswanya menggunakan nama Kristen. Nelson Mandela menjadi contoh bagi kita pagi hari ini. Tetapi memang sebelumnya begitu banyak teladan yang diberikan di dalam kitab-kitab, bahkan surat-surat Paulus, Yakobus, Petrus, dan Matius. Semuanya menuliskan betapa kasih harus dibagikan sedemikian rupa. Dan contoh-contoh ini menjadikan kita orang-orang percaya harus berjalan dengan hal yang seperti itu, supaya kita bisa memenangkan pertempuran. Jangan berpikir ketika Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kemudian dia melakukan pembalasan, justru itulah kekalahannya. Kisah Nelson Mandela dan sipir penjara menginspirasi kita semua pada pagi hari untuk melihat bahwa pesan Tuhan di masa sulit agar kita dapat menang dan kita dapat memenangkan semua langkah-langkah kaki kita akan menjadikan Nelson Mandela ini sebagai suatu contoh yang baik bagi kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pesan Tuhan di masa sulit kepada kita di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dituliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pesan Tuhan di masa sulit supaya kita dapat menang adalah jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Waspada dengan hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mau hidup atau mati itu berasal dari hatimu. Oleh karena itu jaga hati kita baik-baik. Sebab firman Tuhan bilang segala sesuatu yang buruk, yang jelek, hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kita harus tinggalkan. Lalui masa sukar, masa sulit ini dengan hati yang baru, sehingga Tuhan dapat melimpahkan berkat-berkat baru di dalam hidup kita hari ini. Di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dituliskan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hati yang baru harus hadir di dalam hidup kita. Hati yang baru adalah hati yang mengasihi. Hati yang baru adalah hati yang memberikan. Hati yang baru adalah hati yang mengampuni. Seperti Nelson Mandela, dia punya hati yang baru. Saudara, ada kesempatan membalas tapi tidak melakukannya. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau diberi kesempatan untuk membalas lawanmu, apa yang kau lakukan? Minimal kau akan kata-katain dia ya. Ya, minimal kita akan membrolkan bahasa Indonesia apa ya? Mencurahkan kemarahan kita sama dia, betul gak? Sekali waktu kita diberi kesempatan untuk melakukan pembalasan di hadapan kita, sudah ada orangnya. Kira-kira apa yang akan kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Minimal kita kacak pinggang. Sekarang tahu rasa kamu ya. Saudara, Nelson Mandela tidak melakukannya. Dia justru datang, dia merangkul. Hal pertama yang harus kulakukan adalah mengampunimu. Saudara kasih dalam Tuhan, jaga hati itu menjadi penting, karena dari sanalah memancar kehidupan. Nelson Mandela menjadi orang yang begitu dikasihi. Hari kematiannya didatangi begitu banyak tokoh dunia. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang kagum dengan cara dia mengampuni. Orang kagum dengan cara dia memimpin, merasakan rakyatnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Nelson Mandela begitu menjaga hati.
Bahkan semua ucapan-ucapannya ditulis menjadi sebuah buku. Orang begitu meneladani hidupnya. Orang begitu menghormatinya. Walaupun dia berada di luar negaranya, orang semua menghormatinya sebagai presiden yang luar biasa. Saudara, bahkan ketika dia datang di Indonesia, dia datang dengan dielu-elukan sebagai presiden yang betul-betul menjadi teladan bagi dunia. Saudara dikasih dalam Tuhan, menjaga hati menjadi penting. Oleh karena itu, lihatlah hatimu hari ini. Karena hati itulah yang memberi kehidupan bagi hidupmu. Ketika engkau tidak menjaga hati, kakimu akan cepat lari kepada dosa. Ketika engkau tidak menjaga hati, kakimu akan cepat lari kepada hal yang buruk. Saudara, engkau tidak memikirkan lagi, hatimu akan mempengaruhi otakmu. Engkau akan menjadi tidak lagi berpikir waras. Engkau melupakan apa yang ada. Engkau tidak mensyukuri apa yang ada. Sebab hatimu sudah buntu. Hatimu tidak diganti dengan hati yang baru. Hari ini kita minta kepada Allah, seperti apa yang Yakobus katakan, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah hari ini, supaya engkau diberi hati yang baru, supaya engkau diberi roh yang baru, supaya batinmu dan tubuhmu dijauhkan dari hati yang keras. Hati diberikan hati yang taat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kiranya hari ini, pagi hari ini saya berdoa, semua diberi hati yang baru. Kalau engkau kekurangan hati yang baru ini, hati yang penuh hikmat ini, maka mintalah kepada Allah yang mempunyai hikmat itu, supaya Dia memberikannya dengan murah hati kepada semua kita. Hati yang baru. Hati yang baru ini membuat kita rendah hati. Hati yang baru ini membuat kita tahu bersyukur. Hati yang baru ini membuat kita mengerti rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan apa yang aku kerjakan, tapi apa yang Tuhan mau kerjakan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalaupun kau diberi kekuasaan hari ini, ketika hati yang baru, yang penuh hikmat diberikan kepada kita, kau tidak akan melakukan segala sesuatu menghancurkan nama Tuhan dengan kekuasaanmu. Kalau kau diberi kesehatan, kau diberi kekuatan, atau diberi harta yang banyak sekalipun, kalau kau memiliki hati yang baru, bukan hati yang keras, maka kau tetap akan taat kepada Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan yang nyata, kehidupan yang sesungguhnya dialami oleh Nelson Mandela justru ketika dia menjaga hatinya. Saudara, pesan Tuhan di masa sulit apa yang diberikan kepada kita? Yang kedua, di Bilangan pasal 14 ayat 28. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ada kata, katakanlah di hadapanku, demikianlah akan kulakukan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua pesan Tuhan agar kita dapat menang adalah jaga lidah, jaga perkataan. Sebab Tuhan bilang, apa yang kamu katakan, itulah yang akan kulakukan kepadamu. Lihat, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara, ingatlah bahwa perkataan kita adalah perkataan yang penuh kuasa. Perkataan kita bukanlah perkataan sembarangan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Nelson Mandela, pengawal pribadinya bilang, aku belum pernah melihat orang sejujur ini. Aku belum pernah lihat orang serendah hati seperti Nelson Mandela. Dia berada pada puncaknya, tapi justru aku melihat semua perkataannya yang lemah lembut. Perkataannya membangkitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bukan ingin kita semua melihat Nelson Mandela
sebagai pribadi yang harus kita sembah, bukan. Tapi teladan ini menjadikan kita tahu bahwa sesungguhnya di masa sulit sekalipun, ketika kita jaga lidah, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Waktu dia disiksa, dia hanya bilang tunggu saatnya. Dia tidak sumpah serapah. Dia tidak mencaci maki. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berapa banyak kita di dalam kesulitan justru mencaci maki, justru marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Aduh saudara, ya, Surabayanane metuyu rasanya kurang pas ya. Sudah, apalagi dilakukan oleh orang Kristen, ya. Saya pernah cerita ya mungkin ya. Sekali waktu Bapak Henoh Sutopo ya, ketua umum GBT itu di Lawang itu ketemu sama anak suka misuh, anak kecil suka misuh. Kira kok misuh ya. Mungkin dia belum pernah disenangkan. Diajak, sini tajak makan soto. Belum pernah makan soto. Biasanya dia anak ini umuh gitu Bapak Ibu. Kemudian diajak makan soto, waktu dia makan soto enak, sotonya enak. Enak bukan bersyukur tapi enak banget. Tetap misuh Bapak Ibu. Saudara tidak jaga lidah, akhirnya selantai kayak soto sih, Saudara dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita lupa bahwa kesulitan itu membuat kita harus bersyukur. Bersyukur. Kesulitan itu membuat hatiku gundah gulana. Bagaimana bisa bersyukur, Pak Pendeta? Saudara lihat, apa yang kamu katakan itu yang akan kulakukan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, apakah lidah kita sudah digunakan sebaik mungkin? Langkah kita untuk menang kadang-kadang terhambat oleh lidah kita sendiri. Cilaka ini Bapak Ibu. Betul enggak? Lidah kita sendiri membuat kita tergelincir jatuh. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 14, ingatkanlah dan pesankanlah semua ini dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Dia bukan hanya membuat kita tidak berhasil dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita cari pegawai suka misu-misu, kira-kira senang apa enggak? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemarin anak-anak mengadakan seminar gitu ya, sama temannya Pak Aris. Dia mengajarkan bagaimana untuk melihat masa depan gitu ya, dari potensi diri. Nah Bapak Ibu, untuk mendapatkan pekerjaan, biasanya perusahaan dia bukan hanya suruh datang ke perusahaan kemudian tes. Enggak, selama menunggu di ruang tunggu ternyata ada CCTV yang memantau Anda lagi ngapain di ruang tunggu ya. Biasanya ada yang ngobrol sama temennya, ada yang cuek, bebek, diem, kemudian buka-buka HP, main WhatsApp ya, HP-nya terus. Nah, biasanya itu tidak diterima Bapak Ibu ya. Dan apa yang dilakukan perusahaan? Biasanya perusahaan akan ngecek media sosialmu selama setahun apa 2 tahun ke belakang. Apa yang terjadi di sana? Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pikir kita lamar kerja kemudian bekerja, kemudian tesnya bagus diterima. Enggak. Attitude kita akan dilihat dari apa yang kita tulis di media sosial. Itu bisa menggambarkan siapa diri kita. Betul enggak? Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau lagi gundah gulana, jangan pegang HP. Jangan curhat di HP-mu. Ya, kadang-kadang ada yang nyindir-nyindir ya. Enggak apa-apa, kamu sakiti aku sekarang. Ya, nanti Tuhan akan membalas. Pakai nama Tuhan lagi, tulis di media sosial. Saudara, saya baca, sopo ya. Saudara yang kasih teman-temannya baca semua, siapa ya? Semua kan kepingin tahu tuh ya. Akhirnya tulis, siapa ya? Kepo semua jadinya.
Ya, sudah dikasih dalam Tuhan, bukan hal yang baik ketika kita melakukan hal-hal itu di media sosial. Memang kita tidak menggunakan lidah, tapi menggunakan tangan. Inilah yang Tuhan bilang, supaya engkau menjaga semua perkataanmu, baik yang lisan maupun tulisanmu, supaya engkau tidak gagal di dalam kehidupan. Banyak orang tergelincir dengan perkataannya, karena perkataan, saudara, di hadapanku akan kulakukan demikian seperti yang kau katakan. Oleh karena itu hari ini kita mulai belajar untuk memperkatakan berkat. Anakku diberkati Tuhan. Amin. Tidak, anakku ini adalah orang yang pintar. Gitu Bapak Ibu, ya. Jangan mengutuki anakmu, jangan mengutuki dirimu, jangan mengutuki pekerjaanmu. Tidak apa-apa, mengucap syukur dan katakan yang baik seperti apa yang Tuhan ajarkan. Sebab apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah yang akan kulakukan kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan hidup. Dan pekerjaan ini pasti akan diberkati Tuhan. Percayalah, dengan itu memberi semangat baru pada kita semua untuk terus bekerja dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan di masa sulit? Dia bilang di dalam Mazmur pasal 19 ayat 15, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saudara, ucapan mulut, ya tadi kita bilang jaga perkataanmu, jaga lidahmu. Tapi dia bilang, dan renungan hatiku. Hati bicara tentang apa yang ada kita percayai. Hati bicara tentang iman. Jadi yang ketiga ini Tuhan suruh kita jaga iman kita. Jangan sampai kita menjual iman kita demi semangkuk kacang merah. Saudara, masa sulit, iblis itu adalah makhluk yang cerdas dan pintar. Jangan pikir iblis itu bodoh. Dia tahu apa yang paling kita butuhkan. Waktu Yesus lapar, ditawarkan roti. Mau roti enggak? Saudara, waktu kita lapar ditawari emas, kita masih nolak, nggak mau. Di padang gurun nggak ada apa-apa, dikasih emas, mau makan emas, nggak mungkin. Sudah dikasih dalam Tuhan, yang dibutuhkan apa? Roti. Maka ditawarkan, mau roti apa enggak? Sudah dikasih dalam Tuhan. Itulah yang kadang-kadang menggoyahkan iman kita. Betul nggak? Apa yang kau butuhkan sekarang ini? Itulah kelemahan kita yang paling lemah. Dan hati-hatilah dengan kelemahan itu. Oleh karena itu, firman Tuhan bilang apa? Mudah-mudahan kau berkenan dengan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Yaitu orang yang merenungkan firman. Firman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman yang membuat kita tahu bahwa pengharapan kita di depan bukannya sekarang ini. Penderitaan sekarang ini tidak bisa dibandingkan, kata Paulus, dengan segala kemuliaan yang akan aku terima nantinya. Sudah dikasih dalam Tuhan, ketika kita jaga iman kita, kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Pada tanggal 11 September tahun 2001 kalau tidak salah ya, itu gedung WTC yang di Amerika itu ambrol. Di dalamnya ada ribuan orang. Ada orang yang kehilangan anak-anaknya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya bukan sedang bicara tentang politik. Tetapi waktu saya melihat tayangan video dokumenternya, ada dua anak yang diwawancarai. Dia bilang, Alkitab memang mengajarkan kami untuk mengampuni musuh. Tapi saat ini, anak itu yang ngomong, saat ini rasanya sulit aku berdoa untuk mereka. Ketika melihat gedung itu hancur, mereka semua menangis, Bapak Ibu. Ribuan orang ada di sana. Dan banyak yang tidak ditemukan. Mungkin hancur lebur dan tidak ada bekasnya lagi. Setelah dikasih dalam Tuhan, anak itu bilang, kami tidak bisa berdoa bagi mereka. Kenapa? Sebab rasanya tidak ada koneksi dengan mereka. Begitu sakit kami.
melihat saudara-saudaraku dibunuh dengan cara yang begitu kejam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, belum pernah kejadian seperti ini terjadi di Amerika. Bagaimana mereka membajak pesawat-pesawat, kemudian menabrakannya di gedung. Tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan cara mereka membunuh dengan kejinya. Betul enggak? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika semua melihat tayangan itu, dua anak ini diwawancarai oleh wartawan. Mereka bilang, begitu sulit kami untuk berdoa bagi mereka dan musuh-musuh kami. Saudara dikasih dalam Tuhan, pada saat itu iman harus dijaga. Pada saat itu iman harus diteguhkan dan dikuatkan. Dan masa sulit itu bisa kita menangkan kalau kita jaga iman kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dituliskan. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau engkau sedang mengalami masa sulit, firman Tuhan hari ini juga berkata kepada saya dan Anda, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, amin. Percayalah juga kepadaku, Yesus, yang adalah pribadi yang pernah turun dan tinggal di antara kita, merasakan kesulitan manusia. Dia bukan hanya Allah yang ada di sorga, tapi Allah yang peduli dan merasakan semua sakit kita. Saudara, orang yang pernah merasakan sakit itu, orang yang pernah mengalami sakit itu, kemungkinan besar dia akan lebih care, lebih peduli terhadap orang yang pernah sakit seperti dia. Allah itu pernah datang ke dunia dan dia mengalami kesakitan manusia. Dan percayalah, dia pasti lebih peduli kepada kita. Tidak ada Allah lain yang seperti dia. Tidak ada Allah lain yang melakukan seperti ini. Allah lain hanya bertahta di sorga. Allah lain hanya berfirman bilang jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Sehingga firman Tuhan bilang, kalau engkau melakukan hukum Taurat, justru engkau mendapatkan hukuman. Sebab tidak seorang pun yang dapat melakukan semua hukum Taurat. Ada 10 hukum, kalau engkau tidak melakukan 1, gugurlah 9 yang kau taati itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus yang sudah mati bagi kita. Sebab dia pernah merasakan betapa sulitnya menjadi manusia. Dia pernah lapar, dia pernah haus, dia pernah ditindas, dia pernah dihina, dia pernah menangis, dia pernah dibinasakan. Saudara, untuk apa? Untuk memberi kehidupan yang kekal bagi kita semua yang percaya. Hari ini kita akan datang kepada Tuhan dengan perjamuan kudus. Saya ingin kita mengingat bagaimana dia mati, sehingga kita bisa menjaga iman bahwa segala sesuatu yang di dunia ini berada di dalam kendalinya Tuhan. Segala sesuatu yang di dalam dunia ini berada di dalam kuasanya Tuhan. Kalau langit, bumi, dan segala isinya diatur sedemikian rupa, masakan dia akan membiarkan kita? Sekali-kali tidak. Saudara, kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kita ngerti sengerti-ngertinya sebagai orang percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Amin. Tapi mengapa kita memaksakan rencana kita kepada Tuhan? Saya mau begini Tuhan, saya mau begitu Tuhan. Hari ini kita belajar bicara dengan iman. Aku mau melakukan apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Sebab apa yang Tuhan mau itu pasti terbaik. Apa yang saya dan Anda mau belum tentu baik. Jangan-jangan justru tidak baik. Kalau kita memahaminya, maka hari ini kita bicara dengan iman. Menjaga iman kita dengan memberi kesempatan kepada Tuhan bekerja
di dalam mulut kita, bekerja di dalam hati kita, bekerja di dalam iman kita. Iman yang membawa kita percaya dari sehari ke sehari. Dan sampai saat ini kita boleh menarik nafas, kita boleh hidup, kita boleh melalui rintangan-rintangan ini sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, dari sekian ratus ribu orang, sekian juta penduduk Indonesia, sekian ratus ribu orang, atau di dunia ini berapa juta orang yang tidak bisa melewati masa ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, corona ini merenggut jiwa yang begitu banyak. Jutaan orang mati karena corona ini. Kalau Bapak Ibu Saudara masih boleh hidup, masih boleh datang beribadah, masih diberi kesempatan memberikan korban persembahan, masih mengingat betapa baik Tuhan dan berdiri di tempat ini, itu satu anugerah. Jaga imanmu dengan segala kewaspadaan juga. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepada Tuhan menerima kemenangan demi kemenangan di dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, segala berkat-Mu begitu luar biasa melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjaga hati, ajar kami untuk menjaga ucapan dan perkataan kami, ajar kami untuk menjaga iman kami. Sebab dengan 3 hal ini saja Tuhan, kami akan melangkah dengan penuh kemenangan dari sehari menuju ke sehari. Kami tidak takut dan tidak gentar lagi. Sebab Allah adalah penjaga kami. Penjaga Israel tak pernah tidur dan tak pernah lelap. Menjaga kami dengan penuh kewaspadaan di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Kau adalah benteng hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Membawa segala rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami melihat bahwa Allah itu begitu peduli terhadap kami semua. Kami tak takut, kami tak gentar, sebab Allah menjadi pembela kami. Siapa lawan kami? Terima kasih untuk kesempatan yang indah, di mana kami boleh mengingat bagaimana pengorbanan-Mu, bagaimana salib itu didirikan, bagaimana Engkau menebus hidup kami, bagaimana Engkau mengampuni setiap kami dosa dan pelanggaran kami, bagaimana Engkau ada di tengah-tengah kami dan di dalam hati kami melalui curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kematian-Mu memberi kami hidup Tuhan, dan kematian-Mu menjadikan kami tahu bahwa Engkau peduli terhadap kami dan tidak membiarkan setiap kami, kesulitan sekalipun, kami akan lalui bersama dengan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Datang kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita di masa yang sulit ini. Jangan takut, jangan gentar. Mari kita buka roti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang di rumah juga buka rotimu, kemudian datang kepada Tuhan hari ini. Mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Dia yang
tubuhnya sudah dicabik-cabikkan bagi kita. Untuk kita semua. Masakan dia akan membiarkan kita begitu saja? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Pecahkan roti, makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan dibalik, dibuka cawannya pelan-pelan. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Buka hatimu, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan iman di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Hari ini Tuhan, kami dengar firman-Mu. Jaga hati, jaga lidah, jaga iman. Biarlah kami terus bergerak bersama dengan Tuhan, selangkah demi selangkah, sehari demi sehari, berdampingan selalu sampai kami menutup mata. Kami percaya pertolongan datang dengan tepat waktu. Kami percaya Tuhan tak membiarkan kami. Diberkatilah kami semua hari ini. Kami yakin dan percaya Allah yang hidup itu tinggal dalam hati kami, memberi kekuatan baru kepada setiap kami. Kami tak takut, kami tak gentar Tuhan. Kami tidak khawatir dengan kehidupan, sebab Tuhan yang memberikan kehidupan. Kami tak khawatir dengan masa depan, sebab Tuhan yang mengatur masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan yang terbaik kami kerjakan, yang terbaik kami akan berikan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan yang baik, yang selalu melindungi kami dari zaman ke zaman. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangannya memberi dengan kasih sukacita dari sorga. Dan biarlah kami memberikannya dengan penuh cinta kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Bapak Ibu yang di rumah yang ingin memberikan persembahan, silahkan direkankan yang ada di layar di 0331943001 atau di rekening persepuluhan di 03388888191 atas nama GBT Kristus Pengasih, Kristen ya. Semua atas nama gereja, supaya semua dipakai dan dikelola dengan baik oleh gereja kita dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Juga bisa saudara pakai QRIS. Kalau Anda ingin memberikan persembahan pakai QRIS ya, ditembak aja ke sana bisa jadi ya. Nanti akan tempel di depan supaya bisa dipakai QRIS ya.
hari ini, biarlah yang kekurangan hikmat minta hikmat sama Tuhan untuk menjaga hatimu. Setelah keluar dari tempat ini, kau berada di dunia belantara yang penuh kegelapan. Imanmu segera dicobai. Hari ini kau sudah dengar firman, biarlah hati kita dijaga, iman kita dijaga. Dan pagi hari ini, biarlah setiap kita memperkatakan berkat bagi keluarga kita. Ayo sama-sama kita naikkan doa kita ini. Orang tua, ayah, ibu, doakan anak-anak. Perkatakanlah itu di hadapan Allah, dan itu yang akan dilakukan Allah bagi hidup. Mulailah memberkati anak-anakmu, berkatilah keluargamu, berkatilah pekerjaanmu. Minta kepada Tuhan, perkatakanlah berkat ini. Anakku diberkati oleh Tuhan. Anak-anak katakan, papa mamaku diberkati oleh Tuhan. Saudara bersaudara katakan, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kakakku diberkati, adikku diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan katakan, apa yang kau katakan, itu yang akan kulakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya hari ini kami kelimpahan berkat Tuhan. Kiranya hari ini kau menjaga dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak pernah tidur dan terlelap Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Ibu Ratinah Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan, beri damai sejahtera Tuhan. Kami percaya, kami yakin Kau ada di sisinya Tuhan, dan meneguhkannya Tuhan. Terima kasih Kau melihat ibu ini begitu setia kepadamu Tuhan. Namun dia dalam kelemahan tubuh, Tuhan tak pernah meninggalkan. Tolong dia Tuhan. Kami serahkan juga anak Amora Tuhan. Terus Tuhan jamah anak ini, memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua keluarga ke dalam tangan kasih kemurahan. Yang bekerja diberkatilah pekerjaannya. Keluarga-keluarga diberkati, keturunanmu diberkatilah masa depan kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau melihat segenap hati kami. Biarlah kami menjaganya dengan penuh kewaspadaan, supaya kami mendapatkan kehidupan dan langkah kami penuh kemenangan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama untuk menerima urapan yang dari Tuhan diturunkan kepada kita semua. Dari Allah, dari tangan Allah sendiri pada pagi hari ini kepada kita semua. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan. Seperti Tuhan urapi imam-imam, seperti Tuhan mengurapi raja-rajamu, seperti Tuhan mengurapi nabi-nabimu Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah Engkau dengan membawa berkat damai dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.